Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pelajaran, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik Pak, alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Akbar. Alhamdulillah anak sekalian, sebelum kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak Guru minta kalian semuanya untuk berdiri. Nah, ini di pelajaran di penghujung ya, di penghujung kita sudah siang, agak capek, kita lemeskan dulu semuanya berdiri. Sudah ya? Nah, coba untuk bangkunya dirapikan, pakaiannya yang bajunya keluar tolong dimasukkan lagi. Nah, sudah ya? Sudah. Nah, anak-anak tetap berdiri ya, anak-anak tetap berdiri. Saya minta yang tadi pagi berangkat paling awal siapa? Tuti, Asma Bu. ya? Tuti, Pak. Oh, Bu Tuti, Mbak Tuti ya? Mbak Tuti. Mbak Tuti. Oh, ini Mbak Tutinya lagi ke mana ini? Mbak Asma ya? Mbak Asma, saya minta teman-temannya untuk bisa dipimpin dalam berdoanya. Silakan Mbak Asma. Baiklah teman-teman semuanya, marilah kita berdoa pada pagi hari ini supaya pelajaran yang kita terima mendapatkan keberkahan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah Bapak, terima kasih. Sudah. Terima kasih Mbak Asma. Jangan duduk dulu anak-anak sekalian sambil kita biar fresh ya. Kemudian saya minta untuk ketua kelas, dalam hal ini Mas Munir ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Saya minta kepada ketua kelas Mas Munir untuk bisa memimpin. Silakan maju ke depan Mas Munir. Siap, Bapak. Dipimpin, Pak ya? Ya, silakan Mas Munir. Ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Penciptanya adalah Pak Kusdini ya. Kita mulai. 1, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Padamu Kami berjanji pada negeri Terima kasih, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Mas Munir. Silakan anak-anak duduk kembali. Anak-anak sekalian yang solih dan solihah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar pelajaran yang ke-7 ya. Sebelum kita masuk dalam pelajaran yang ke-7, anak-anak masih ingat ya materi kemarin yang kita sampaikan, yang kita pelajari bersama, yakni materi tentang surat Al-Fil. Masih ingat ya? Mas Irwan, masih ingat? Mbak Asma, Mas Munir, masih ingat ya? Masih ingat Pak? Kita masih ingat Al-Fil, yang mana kemarin kita belajar bahwasanya menceritakan terkait dengan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha menyerang menyerang apa anak-anak? Ka'bah. Menyerang Ka'bah. Oke, berarti masih ingatlah. Pada kesempatan siang hari ini anak-anak, ini kita akan belajar materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini akan ada 4 ya, KD 1.4, 2.4, 3.4 dan 4.4 yang bisa kalian lihat pada slide. Namun Bapak Guru ingin bertanya dulu, pernah nggak kalian mendengar istilah malaikat? Pernah anak-anak? Pernah, Pak. Pernah ya? Iya. Nah, di dalam pelajaran ini anak-anak nanti kita akan membahas banyak terkait dengan materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Namun perlu kalian ketahui bahwa pembelajaran kita nanti termasuk di dalamnya akan memunculkan diskusi. Maka sebelum nanti materi akan kita pelajari anak-anak, saya ingin kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, membentuk kelompok terlebih dahulu. Saya minta untuk ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk bisa membentuk kelompok. Saya minta ada 3 kelompok. Silakan Mas Munir untuk bisa dibentuk kelompoknya. Ya Bapak. Ada berapa kelompok Pak? 3? 3 kelompok Mas Munir ya. Oke. Ini ya, kalau tadi pakai angka 1, 2, 3, karena ini pelajaran PAI pakai huruf alif bakta ya. Oke. Ya, Ya. silakan Mas Munir. Ya, mulai dari saya. Alif. Lanjut Bu Asma. A. Ba. Terus Bu Heni. A. Husnul. Alif. Alif. Pak Musli. A. Ya, Mawadah. Saya. Jim. Ya, Jim. Katanya Alif 3. Alif bakta. Cukup ya? Katanya 3. Ya, cukup. Kok sampai Jim? Cukup. Jim. Lupa. Tidak boleh. Siang Bu. Ya, sudah siang anak-anak sekalian, mungkin ada yang lelah habis bermain. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Kita sudah bentuk kelompok. Namun langkah selanjutnya anak-anak, ini saya lihat ada bangku yang masih kosong. Ini coba saya absen dulu ya. Mungkin ada teman kita yang tidak hadir pada siang hari ini, bisa saya absen. Heni ada? Ada Pak. Misbahul Munir? Hadir. Musli? Hadir. Itu siapa yang tidak hadir itu? Hadir Pak. Ada yang tidak hadir 1. Siapa itu? Rahmat Pak. Tidak hadir Pak. Iya. Rahmat ya. Oh ya, Rahmat. Ini ada surat izinnya berada di depan. Rahmat lagi bepergian ya, lagi bepergian karena ada keluarga yang lagi punya acara. Kita doakan semoga perjalanannya diberikan kelancaran dan bisa mengikuti pelajaran seperti sedia kala. Oke anak-anak sekalian, diperhatikan, duduk yang rapi. Kita selanjutnya pada materi siang hari ini akan ada 4 materi yang akan kita pelajari anak-anak. Yang pertama, kita akan belajar makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, kita akan belajar malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, ada tanda keberadaan malaikat Allah. Dan yang keempat, ada perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Anak-anak sekalian yang solih dan solihah, untuk memudahkan kita untuk belajar pada siang hari ini sengaja Bapak Guru membawa proyektor ya. Kalian bisa nonton materi yang pertama, yakni terkait dengan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Bisa diperhatikan, duduknya disesuaikan dengan kelompoknya. Karena nanti kalian akan merangkum materi yang kita sampaikan dalam slide ini. Ya, perhatikan videonya, saya putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-7 dengan judul
beriman kepada malaikat Allah. Submateri makna beriman kepada malaikat Allah. Setelah ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Lihat. Nah, begitu pula malaikat. Beriman kepada malaikat berarti kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Karena malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa terlihat oleh mata. Kemudian beriman kepada malaikat berarti bahwa kita harus meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Malaikat hanyalah salah sifat. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak akan makan dan minum karena malaikat tidak memiliki nafsu. Kau akan diberi balasan karenanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Amin. Materi pelajarannya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, tadi materi yang pertama kita sudah bisa memahami bahwa makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah, termasuk kita memahami arti daripada beriman itu apa, kemudian sifat-sifat malaikat itu bagaimana. Kira-kira dari materi yang pertama tadi, anak-anak bisa dirangkum enggak? Untuk bisa dirangkum, nanti bisa dipresentasikan nanti di akhir. Kemudian anak sekalian yang solid dan solihah, kita masuki materi yang kedua, yakni terkait dengan malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Di dalam slide ini menampilkan banyak sekali informasi. Nah, kalian juga saya pikir sudah sering mendengar nama-nama malaikat, entah itu berasal dari buku, atau mungkin dari YouTube, atau mungkin dari materi-materi yang lain. Pernah anak-anak mendengar nama malaikat dan tugasnya? Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, pernah. Ini tugas-tugas malaikat, ya, tugas-tugas malaikat. Namun anak-anak sekalian, ini nanti materi terkait dengan tugas-tugas malaikat ini mudah sekali akan kita hafal. Dengan cara apa? Ini Bapak Guru punya lagu, ya. Punya lagu, nanti bisa diperhatikan, kemudian anak-anak bisa ikut melantunkan. Nah, ini agar mudah kita dalam memahami nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Sebelumnya Pak Guru minta kepada anak-anak sekalian untuk fokus di depan, ya, kita perhatikan video terkait dengan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya di slide yang Bapak Guru sediakan. Nah, Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. Kedua, Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga, Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat, Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6, Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8, Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka.
pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Jibril Nah, anak sekalian, tadi bagaimana videonya? Suka apa tidak? Enggak, Pak. Ini adalah materi terkait di dalam video tadi. Ini menyampaikan bahwa Allah memiliki malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Jadi ada berapa anak-anak? Ada berapa malaikat? 10, Pak. Ada 10. Ada 10 malaikat memiliki tugas masing-masing, ya kan? Mulai yang pertama, ada malaikat apa tadi yang pertama? Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat yang terakhir malaikat apa anak-anak? Ridwan. Mas Irwan. Mas Irwan tadi menyimak ya, yang di terakhir malaikat Ridwan. Bertugas apa Mas Irwan? Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu apa Mas Irwan? menjaga pintu surga. Pintu surga. Alhamdulillah. Ini berarti kita memperhatikan ya tadi terkait dengan lagu itu, dan Bapak Guru minta nanti tetap diresum ya, diringkas materi yang kita sampaikan lewat slide tadi. Kemudian anak sekalian, materi yang ketiga ini terkait dengan tanda-tanda keberadaan malaikat Allah. Jadi di sini kita akan mempelajari kalau adanya malaikat Allah bagaimana tandanya. Nah, ini bisa anak-anak lihat di nomor 1 adanya kitab suci Al-Qur'an. Ya, kita tahu anak-anak bahwasanya Allah memiliki berapa kitab? 4. 4. Ya. Nah, untuk Wilda, Mbak Wilda, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada umatnya Nabi siapa, Mbak Wilda? Nabi Muhammad, Pak. Pinter, solihah. Kemudian ada selanjutnya ini adalah tanda keberadaan malaikat Allah, artinya Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad itu tidak kemudian langsung jatuh, tidak. Jadi Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad ini dilewatkan oleh malaikat. Malaikat siapa anak-anak yang bertugas menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Nah, ini diberikan tugas oleh Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran yang bisa kita baca setiap hari, dan orang yang membacanya akan dinilai sebagai pahala. Kemudian yang kedua anak-anak, adanya hujan dan panas. Ya, kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas ketika ada hujan juga ada panas, ada siang, ada malam. Pergantian waktu, cuaca dan suasana itu merupakan bentuk pemberian Allah, yang mana Allah mengutus dalam mengaturnya, memberikannya ini kepada malaikat siapa yang bagian membagi rezeki? Ayo, malaikat siapa yang bagian membagi rezeki? Mikail, Pak. Mikail, pintar. Kemudian yang ketiga, anak-anak, tanda adanya malaikat yakni ketika ada tetangga kita atau saudara kita, bahkan ada yang keluarga kita yang meninggal. Pernah melihat orang meninggal? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah lah. Nah, orang meninggal itu jasadnya masih anak-anak. Jadi jasadnya masih, tapi sudah tidak mampu bergerak lagi. Ya kan? Sudah tidak mau makan lagi, tidak mau minum, tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena rohnya telah diambil, rohnya telah dicabut. Yang mencabut siapa? Siapa, Mbak Heni? Ya betul, yang mencabut adalah malaikat siapa?
Malaikat Israfil. Jadi hantu ya Pak. Bukan jadi hantu, dicabut nyawanya, nanti akan berpindah tempat, yakni akan berpindah ke alam barzah. Nah, nanti di alam barzah, orang yang meninggal itu juga akan didatangi malaikat lagi. Sesuai dengan tadi, bahwasanya ada malaikat yang bertugas ketika di alam barzah, yakni malaikat mungkar dan nakir. Ini yang bertugas untuk apa? Untuk menanyai orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah pindah alam, yakni berpindah ke alam barzah. Pintar anak-anak sekalian. Nah, kemudian materi yang terakhir anak-anak, ini perlu kita pahami lagi. Nah, bisa diperhatikan di layarnya, di slide-nya, yakni perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Jadi anak-anak bisa melihat di dalam slide untuk bisa memahami bagaimana perilaku orang yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Yang pertama, rajin bertadarus Al-Quran. Artinya dia punya keyakinan bahwa ketika dia sering membaca Al-Quran, berarti dia nanti akan mendapatkan pahala. Dan pahala itu yang mencatatnya ini adalah 2 malaikat yang ada di bahu kita. Ketika kita beramal baik ada malaikat siapa? Raqib. Kemudian ketika kita beramal buruk ada malaikat atid. Kemudian yang kedua anak-anak, takun beribadah kepada Allah. Nah, ini banyak sekali bentuk ibadah yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, suka berbuat kebaikan. Nah, ini banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, bisa kita contohkan kalau kalian di sekolah, ya, Bu Wilda, Mbak Wilda, kalau kita di sekolah, kita bisa berbuat baik dengan teman. Contohnya apa Mbak Wilda? Satu aja. Contohnya apa? Oh ya, betul. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, berbuat baik ketika di rumah. Mas Munir. Oh ya, betul ya. Mas Irwan, berbuat baik, contoh ketika berbuat baik di jalan. Bagaimana Mas Munir? Baik, kalau ada batu ditepikan biar tidak tersandung orang yang sedang lewat. Alhamdulillah, kita kasih tepuk tangan teman-teman kita yang mampu menjawab dengan baik. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk yang keempat, ini menjauhi perbuatan tercela. Jadi ini kebalikan dari ketika kita berbuat baik, maka kita juga harus mampu menjauhi perbuatan yang tercela. Anak sekalian yang sangat saya banggakan, kemudian Bapak Guru ingin kalian tadi sudah merangkum ya materi yang kita sampaikan mulai dari awal hingga terakhir. Yang pertama tadi ada materi terkait dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan sampai materi yang terakhir bagaimana perilaku orang yang beriman kepada malaikat Allah. Nah, kemudian Bapak Guru ingin membagikan kalian LKPD. Ya, sudah diterima semuanya ya. Nah, LKPD ini bisa anak-anak kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, saya kasih waktu 10 menit dikerjakan secara individu. Ya, dikerjakan secara individu. Ini ada gambar ya, gambar-gambar, ada gambar apa? Contoh ada gambar makam atau kuburan. Nah, anak-anak di dalam kotak yang kosong itu kalian isi nama malaikatnya. Ya, kalian isi apa? Nama malaikat disesuaikan dengan gambar yang ada. Paham anak-anak? Nah, ya. Nah, kemudian silakan dikerjakan.
saya kira cukup ya, sudah selesai. Nah, LKPD-nya silahkan bisa dikumpulkan di mejanya Bapak Guru. Dikasih nama, jangan lupa nama kelas silahkan ditumpuk, ditaruh di atas mejanya Bapak Guru. Kemudian anak sekalian, tugas kalian selanjutnya adalah berdiskusi. Ini berdiskusi terkait dengan materi yang telah kalian rekam tadi ya. Ada 3 kelompok, ada kelompok 1 tadi siapa kelompok 1? Ada Mas Munir ya. Ada terus kemudian ada kelompok 2 dan ada kelompok 3. Silakan berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi, saya minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan ya. Mempresentasikan dari kelompok 2, kelompok 3 bisa menanggapi anak-anak dari apa yang telah disampaikan terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh teman kalian. Ini waktunya sekitar 20 menit. Nah, silakan. Alhamdulillah anak-anak sekalian, diskusi sudah selesai dan kasih reward untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Saya kasih hadiah 1 buku. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 2 karena sudah bagus, cuma perlu ada pembenahan, saya kasih pensil 2. Oke. Dan kelompok 3 dapat penghapus ya, karena dalam menyampaikannya masih kurang tepat. Terima kasih anak sekalian. Selanjutnya anak-anak jangan lupa untuk tugas di rumahnya ini ada di LKS lembar kerja siswa, nanti bisa dikerjakan di rumah anak-anak. Kalian bisa mengerjakannya bisa secara mandiri ataupun secara kelompok ya. Alhamdulillah pelajaran pada siang hari ini kita sudah melaksanakan dengan baik mulai awal hingga akhir. Mungkin ada yang perlu ditanyakan anak-anak terkait dengan materi yang saya sampaikan, mungkin ada yang perlu difahami, ada yang perlu kurang difahami, silakan mau ditanyakan. Cukup ya? Ya, silakan. Ya, malaikat itu dibuat dari apa, Pak? Oh ya, terima kasih Mas Fauzan ya tadi. Ya Pak. Ya, Mas Fauzan tadi sudah menyanyikan lagu ya, malaikat-malaikat lah. Sebelum menyanyikan lagu tadi ada materi di slide, ya ini materi terkait dengan sifat-sifat malaikat. Di situ menampilkan bahwa malaikat tercipta dari cahaya. Maka malaikat itu bersifat ghaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan tidak bisa diraba. Ini adalah sifat malaikat. Bisa dipahami anak-anak ya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kemudian saya minta satu di antara kalian untuk menyimpulkan tadi materi yang sudah saya sampaikan. Mas Irwan bisa maju ke depan, bisa disampaikan hasil kesimpulan materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Silakan. Ya, Bapak. Terima kasih bahwasanya kita harus memiliki iman terhadap para malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah yang wajib kita imani jumlahnya ada 10. Ya. Untuk tugas-tugas malaikat, yang pertama malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Sampai yang terakhir, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Irwan. Teman-teman bisa kasih aplaus untuk Mas Irwan. Ya, terima kasih. Jangan lupa anak-anak, setelah kita selesai belajar di kelas ini, berarti kalian nanti akan belajar di rumah, ya, belajar yang giat. Semoga kalian semua akan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak yang hebat, akan menjadi pemimpin masa depan. Amin Allahumma amin. Maka Bapak Roman pesan, apa yang kamu lihat, ya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu rasakan,
Itu semuanya adalah pendidikan. Terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Hati-hati kalau pulang, kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.